welcome back to my channel. Hari ini gue lagi gak sibuk karena sekarang tuh lagi pekan UTS. Jadi gue mau bikin video yang masih bersangkutan dengan kuliah di arsitektur Unpar. Enggak sih, lebih tepatnya kuliah di Unpar. Anyway, sebelumnya gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nonton video gue beberapa bulan yang lalu tentang gimana cara masuk arsitektur Unpar. View-nya udah cukup banyak. Respon kalian juga sangat amat baik. Banyak yang komen, banyak juga yang nge-DM gue akhirnya, nge-email nanya-nanya tentang seputar arsitektur Unpar. Dan kalau kalian masih banyak pertanyaan tentang arsitektur Unpar, kalian boleh banget langsung kontak gue aja, bisa di DM, bisa di email, dan gue akan mencoba membantu sebisa mungkin. Jadi di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang masih bersangkutan dengan kuliah di arsitektur Unpar, yaitu kuliah di Unpar sendiri. Unpar secara general gitu loh, semua jurusan, semua fakultas. Karena sejujurnya banyak banget yang nanyain ke gue, mulai dari keluarga gue, teman-teman gue, dari kelas gue yang mau masuk Unpar, sampai udah beberapa kali nih gue naik ojek online dari Unpar. Mereka tuh pasti nanya yang kayak, Neng itu nggak apa-apa pakai kerudung di Unpar gitu, atau enggak, Neng gimana sih rasanya kuliah di Unpar tapi pakai kerudung gitu. Dan beberapa dari kalian juga yang udah nonton video kemarin, banyak juga yang nanya gue gimana kalau misalkan pakai kerudung di Unpar gitu loh. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas gimana sih rasa toleransi yang ada di Unpar dan gimana sih rasanya jadi minoritas di Unpar. Buat kalian yang nggak tahu, Unpar sendiri itu dari judulnya udah Universitas Katolik Parahyangan. Jadi Unpar itu adalah universitas swasta Katolik gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan emang mayoritas yang kuliah di situ ya orang-orang Katolik. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan, gerak kamera gue, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan sebenarnya tuh banyak juga agama lain. Kalau gue hitung-hitung emang sebenarnya sih lebih dominan yang Katolik. Mungkin kalau misalkan dalam satu angkatan itu yang Katoliknya sekitar 50%-an. Terus 50%-nya lagi tuh non-Katolik, itu bisa Buddha, bisa Muslim, dan lain-lain gitu. Mungkin yang Muslimnya sendiri bisa sampai 30%. Nah, tapi untuk yang berkerudungnya sendiri emang dikit banget. Itu mungkin cuma sekitar 10% dalam satu angkatan, atau mungkin lebih dikit lagi. Karena emang banyak temen gue yang Muslim tapi nggak pakai kerudung gitu loh. Jadi emang yang pakai kerudung tuh agak-agak sedikit. Makanya di sini gue bilang bahwa gue sadar gue tuh minoritas. Kenapa minoritas? Karena gue pakai kerudung gitu, dan yang pakai kerudung nggak banyak. Tapi yang Muslim dan yang non Katolik sendiri itu tuh udah banyak gitu. So jangan ragu kalau misalkan kalian non Katolik tapi mau masuk Unpar, karena sebenarnya nggak kenapa-napa, banyak juga yang non Katolik gitu loh. Sekarang gue mau ngasih tahu dulu kenapa alasan gue milih Unpar. Sebenarnya gue milih Unpar sendiri karena dari awal gue ngincer arsitekturnya aja gitu. Gue nggak terlalu peduli itu sebenarnya universitas Katolik lah atau gimana lah gitu. Gue cuma straightly nyari arsitekturnya aja gitu. Nah, terus nyokap bokap gue itu lulusan Unpar sekitar tahun 90-an gitu kali ya. Nah, jadi tuh gue udah tahu banget kalau misalkan Unpar itu universitas Katolik, tapi ya masih oke banget sama agama lain gitu loh. Nyokap bokap gue sering banget ngingetin gue dari sebelum gue masuk Unpar bahwa tenang aja, di Unpar itu toleransinya sangat amat tinggi dan dia biasa aja sama agama non Katolik, bahkan yang berkerudung gitu. Terus habis itu nyokap gue juga udah bilang kalau misalkan temen nyokap gue tuh dosen di Unpar dan dia pakai kerudung gitu loh. Jadi ya biasa aja. Dan emang sebenarnya kalau misalkan lo masuk Unpar itu tuh banyak banget dosen, karyawan TU dan lain-lain, itu tuh banyak, nggak banyak sih, tapi ada lah beberapa yang pakai kerudung dan biasa aja, bukan cuma 1-2, mungkin banyak gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak banyak banget tapi banyak, tapi ngerti gak sih? Itulah pokoknya. Nah, itulah kenapa gue dari awal nggak pernah ragu untuk masuk Unpar. Walaupun sebenarnya pas lagi gue mau daftar Unpar, bukan sih, pas lagi mau masuk Unpar, jadi kan gue sama teman-teman gue nih udah daftar Unpar. Terus habis itu teman-teman gue udah pada keterima nih, tiba-tiba mereka pada menolak untuk masuk Unpar karena mereka bilang dia takut sama universitas Katolik, karena ada rumor-rumor yang bilang kalau misalkan Unpar itu agak diskriminasi sama yang Muslim. Padahal gak ada sih kalau menurut gue ya, itu gue akan bahas nanti. Tapi emang pada saat itu gue udah yang kayak ya udahlah, gue nggak peduli, pokoknya gue mau arsitektur Unpar gitu. Terus gue kayak tutup kuping, gak peduli, gue percaya apa kata nyokap gue, apa kata bokap gue. Plus gue juga ada punya kakak ipar yang waktu itu lagi kuliah di Unpar juga. Gue juga sempet nanya-nanya kalau misalkan
Enggak kok, dosennya santai banget. Dosen-dosennya tuh sangat amat objektif dan gak pernah mandang sara gitu loh. Oke, tadi itu dari sebelum gue masuk Unpar. Nah, yang bikin gue amazing lagi adalah ketika ospek masuk Unpar. Jadi sebenarnya gue tuh tipe orang yang agak-agak benci gitu loh sama ospek-ospek pada umumnya. Karena kan kalau pas lagi gue SMP SMA, ospek itu tuh yang kita kayak dikerjain sama senior kita gitu loh. Jadi gue tuh benci banget sama senioritas. Walaupun sekarang ospek udah mulai bermanfaat sih menurut gue, bukan cuma dikerjain doang gitu, karena kayaknya ospek yang kayak gitu udah nggak zaman gak sih. Nah, pas lagi gue masuk Unpar, itu tuh nggak ada tuh yang namanya senioritas dan kita dikerjain. Menurut gue pas lagi gue ospek Unpar adalah ospek yang paling bermanfaat dalam hidup gue gitu loh, karena sebelumnya kayak kita cuma dikerjain doang, tapi pas lagi masuk Unpar, ospeknya tuh beda banget. Kalau ospek di Unpar sendiri namanya Siap Unpar atau Inisiasi dan Adaptasi Kampus Unpar gitu. Jadi pada saat itu kita berapa hari ya? 4 hari kalau nggak salah. Dan kegiatannya banyak, tapi yang gue bikin paling amazed dan sangat amat nyambung sama pembahasan kita saat ini adalah ketika hari pertama. Jadi hari pertama itu kita dimasukin ke dalam kelas. Kayak apa ya? Intinya kita masuk ke dalam kelas beregu gitu. Terus habis itu ada dosen. Dan kayaknya itu dosennya mungkin dosen yang bersangkutan sama dosen hukum atau dosen PKN, kayak gitu-gitu kayaknya deh. Karena pada saat itu kita akan membahas tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Di situ kita akan diskusi. Nah, pada saat itu tuh gue udah sangat amat sadar kalau misalkan Unpar itu mencoba untuk ngasih tahu toleransi gitu loh. Jadi tuh dari ospek itu tuh gue kayak udah sadar gitu kalau misalkan oke, Unpar tuh emang toleransinya tuh cukup tinggi gitu loh. Terus kalau misalkan sekarang juga kalau gue ngambil MKU kayak Pancasila, PKN, etika gitu, itu tuh dosen sering banget mention tentang masalah toleransi gitu. Jadi toleransi itu udah biasa banget di Unpar, dan emang Unpar tuh pengen nunjukin bahwa kita tuh harus toleransi gitu loh kalau menurut gue ya. Dan gue ngerasa bener-bener emang gak ada diskriminasi gitu-gitu loh. Banyak banget nih yang nanya, pernah nggak sih ngerasa kayak didiskriminasi atau dibeda-bedain? Jujur selama gue kuliah di Unpar, udah berapa tahun nih? Udah 3 tahun, hampir 4 tahun, enggak, udah 3 tahun. Bener-bener nggak pernah ngerasain yang namanya ada diskriminasi. Gue sadar bahwa gue minoritas, jadi waktu itu gue sekelasnya tuh lumayan banyak sih sebenarnya. Terus habis itu gue tuh kan bukan tipe orang yang kayak banyak ngomong gitu kan sebenarnya, tapi itu gue bingung kok ini dosen hafal banget sama gue. Kalau gue nggak masuk dikit dia tuh kayak sadar. Ternyata setelah dilihat-lihat dalam kelas itu, dalam manusia sebanyak itu cuma gue doang yang kerudungan. Jadi ya gimana dosen yang nggak hafal sama gue nggak sih? Paling hal-hal kayak gitu aja gitu loh, dosen jadi kenal sama gue karena gue kerudungan gitu. Tapi apakah itu mengganggu nilai gue dan proses akademik gue? Menurut gue enggak gitu loh, tetap sama aja gitu. Ketika gue mau menyampaikan pendapat tetap didengerin. Kalau misalkan gue emang kerjanya lagi bagus pun gue nilainya tetap baik gitu. Jadi tuh kayak ya udah biasa aja, enggak ada diskriminasi, enggak kayak yang kalian pikirin gitu loh. Walaupun banyak banget rumor yang keluar di sana, tapi kalau misalkan dari pengalaman gue, teman-teman gue semua nggak ada yang pernah ngerasain namanya diskriminasi di Unpar. Nah, terus habis itu banyak juga yang nanya, ntar kalau mau sholat gimana dong? Ya, kalau sholat aja. Jadi, percaya atau tidak, di Unpar adalah universitas Katolik yang nyediain musola. Gak cuma musola, tapi dia juga ada ruang ibadah. Tapi kalau ruang ibadah itu cuma ada di beberapa gedung doang sih. Nah, gue kasih tahu nih ya buat kalian yang mau masuk Unpar atau maba, atau mungkin yang belum tahu, di Unpar itu punya 3 musola. 4 sih. Ada 4 musola, cuma yang satu itu di gedung rektorat dan biasa dipakai sama orang-orang rektorat aja. Nah, yang biasa dipakai sama mahasiswa tuh ada 3, yaitu di gedung 10 lantai 1, depan gedung 10 lantai 3, sama di gedung PPAG, gedung 45 itu gedungnya teknik di B1. Iya, di B1 karena kita kuliah di basement, gedung kita belum jadi, guys. Nah, menurut gue musola yang paling enak adalah musolanya gedung teknik di B1, yaitu gedung gue, karena dia tuh kayak satu ruangan gitu kan, satu ruangan terus ada tempat wudunya di dalam. Jadi tuh kayak buat kita yang pakai kerudung, wudhu di situ tuh nggak apa-apa banget buka kerudung gitu loh, karena ketutupan dari cowok. Nah, kalau misalkan yang di gedung 10 itu tuh kayak tempat wudhu
sama tempat sholatnya itu terpisah gitu loh. Jadi kita harus jalan gak jauh sih, tapi gak di dalam satu ruangan gitu loh. Terus habis itu tempat wudhunya juga terbuka. Jadi kayak gak bisa buka kerudung kan, takut kelihatan sama orang. Tapi sebenarnya yang di gedung 10 yang lantai 3 itu enak sih musolanya, karena itu baru dibangun. Terus dia kayak terbuka gitu kan. Jadi kalau sholat di situ tuh adem. Cuma kekurangannya adalah gak tertutup aja gitu loh. Jadi buat kita yang kerudungan agak-agak gak cocok aja. Tapi itu, jadi intinya kalau nanya sholatnya gimana ya sholat aja. Kalau misalkan mau sholat Jumat ya udah ke masjid. Masjid ada di depan Unpar, ada yang di belakang. Ya gitulah, masuk-masuk dikit sih ke gang, tapi bisa banget. Terus habis itu banyak juga yang nanya, Kak jadwalnya pernah nggak sih ngeganggu waktu sholat? Kalau untuk jadwal kelas sendiri sih sebenarnya nggak ada. Karena sebenarnya pas lagi jam 12 sampai jam 1 tuh biasanya emang waktunya istirahat. Jadi itu waktunya kita sholat. Nah, paling kalau misalkan ada kelas tambahan, kadang ada beberapa dosen yang ngambil kelas tambahan tuh malah pas lagi di waktunya istirahat, yang dimana itu biasanya waktunya kita sholat misalkan, atau enggak yang cowok biasanya sholat Jumat gitu. Itu ada beberapa dosen yang ngambil kelas jam 11 sampai jam 1. Itu kan kalau cowok-cowok yang mau sholat Jumat gimana ya kan, tapi itu kelas tambahan ya. Nah jadi biasanya kalau kayak gitu ya kita izin aja sama dosennya, Bu saya mau sholat Jumat gitu, dan dosennya pasti dengan senang hati membolehkan kalian sholat gitu loh. Jadi kayak ya udah sok weh kalau mau sholat gitu. Kadang juga gue ada kelas dari jam 3 sampai jam 6. Itu kadang-kadang di tengah kelas gue keluar aja buat sholat gitu. Lagian sholat kan gak lama-lama banget juga. Jadi tuh gak apa-apa banget. Atau enggak izin di awal kelas, sebelum masuk kelas izin mau sholat dulu, itu tuh pasti dosen ngebolehin gitu. Jadi ya udah jangan ragu kalau mau sholat gitu loh ya, sholat aja pasti dikasih waktu gitu. Terus kayak misalkan zamannya gue siap Unpar, itu juga kita dikasih waktu buat sholat kok. Jadi kayak ya udah, mau sholat, kalau mau ibadah apa silahkan aja gitu loh. Oke, gue udah kebanyakan ngomong deh, capek. Terus oh ya, nih banyak juga ditanyain pelajaran agamanya gimana dong. Nah inilah, gue sebenarnya dari awal udah dikasih tahu sama nyokap gue kalau misalkan di Unpar itu dari dulunya memang sudah ada dua jenis mata kuliah agama. Yang pertama itu ada agama Katolik, yang kedua itu ada agama yang satu itu ada agama Katolik, dan satunya lagi itu fenomenologi agama. Kalau agama Katolik sendiri ya seperti kalian tahu lah, agama Katolik kita akan mempelajari tentang agama Katolik. Cuma kalau misalkan yang si fenomenologi agama itu kita akan mempelajari semua filsafat tentang agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalkan kalian yang non Katolik, monggo silahkan ambil yang fenomenologi agama. Tapi sebenarnya nih ya, dapat desas-desus bahwa katanya agama Katolik itu lebih mudah. Jadi banyak temen gue yang non Katolik itu tuh ngambil agama Katolik karena lebih mudah, dan ada beberapa dosen yang ngasih auto A gitu loh. Jadi kan orang-orang pada tergiur untuk ngambil agama Katolik. Nah tapi sebenarnya kalaupun kalian ngambil agama Katolik, itu tuh akan lebih ke filsafatnya. Emang mata kuliah umum itu lebih banyak ke filsafat. Jadi kalian gak akan diajarin gimana caranya berdoa atau ibadah di Katolik gitu, enggak, tapi lebih secara filsafah gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau teman-teman gue yang ngambil Katolik pun ya biasa aja, kayak belajar tentang agama baru aja, tapi bukan menuntut untuk menjadi agama itu gitu loh, ngerti gak sih? Ya ampun, semoga kalian ngerti ya, gue juga bingung ngejelasinnya gimana. Tapi intinya kalau misalkan kalian mau aman ya udah ambil aja fenomenologi agama, belajar. Kan tadi kamera gue mati, jadi gue tuh tadi lupa lagi ngebahas apa. Jadi intinya semua tuh terserah kalian mau ngambil mata kuliah agama Katolik kek, mau ngambil mata kuliah fenomenologi agama kek. Nah terus kalau misalkan nanya perbedaannya kuliah di universitas swasta Katolik sama di universitas lain apa sih? Jadi menurut gue yang paling berasa adalah liburnya sih. Untuk libur lebaran sendiri sih sebenarnya kita lumayan banyak ya libur lebaran, karena kita ngikutin liburnya PNS, cuti bersama yang dikeluarin dari negara. Dan ya lumayan biasa aja sih. Dulu sih pas lagi gue masih sekolah di sekolah swasta Islam, libur lebaran tuh panjang sekali. Tapi semenjak di Unpar ya enggak sih. Terus kayak misalkan hari pertama puasa biasanya pada libur, ya nggak sih? Gue sih dulu libur deh kayak hari pertama puasa. Ini enggak.
Terus habis itu misalkan Idul Adha liburnya cuma sehari doang, jadi kadang-kadang nggak pulang sama sekali gitu. Tapi nggak kenapa-napa sih. Nah kan banyak tapinya. Tapi kalau misalkan untuk untuk libur agama Katoliknya sendiri, lumayan sih, lumayan banyak. Misalkan kayak libur Natal, itu tuh kita UAS pasti dari UAS itu pasti selesai di minggu-minggu awal Desember, karena dia mau ngasih space panjang buat libur Natal gitu. Jadi itu aja sih paling yang beda gitu. Nah terus habis itu ya, gue juga mau ngasih tahu beberapa universitas Katolik yang gue tahu ya, universitas Kristen lah di Indonesia. Mostly itu di dalam kelasnya ada patung salibnya, which is gue tidak menyalahkan sih, biasa aja gitu loh. Temen gue juga banyak yang muslim kerudungan, dia kuliah di kampus yang tiap kelasnya ada patung salibnya gitu. Nah di Unpar sendiri tuh bener-bener nggak ada patung salib sama sekali di setiap kelas, di setiap gedung gitu, itu tuh nggak ada. Dan dosen pernah ada yang mention bahwa itu adalah salah satu cara mengekspres Unpar bahwa dia tuh toleransi gitu loh, walaupun dia universitas Katolik tapi nggak perlu ada salib, karena kayak ya udahlah santai aja, kita sama semua gitu loh kayaknya ya. Jadi setahu gue tuh kayak gitu, emang beberapa di universitas Katolik ada lambang salibnya, which is sebenarnya juga nggak terlalu masalah sih. Kalau gue adalah tipe orang yang cukup ya udah nggak apa-apa banget sama agama lain gitu loh. Jadi kalaupun sebenarnya ada lambang salib di kampus pun it's okay gitu loh. Atau kadang-kadang juga kalau misalkan lagi Natalan, itu lagu Natal berputar terus tiap Desember sehari-hari gitu. Tapi biasa aja, gue pun mendengarnya biasa aja. Jadi kembali lagi ke kaliannya kalau menurut gue. Terus banyak juga yang nanya kayak, kok kira-kira iman aku bakal terganggu nggak ya kuliah di lingkungan Katolik? Hello, itu semua kembali lagi pada kalian gitu loh. Dulu pas lagi gue SMA, sekelas hampir setengahnya non muslim, gue baik-baik saja, gue tetap muslim dan pakai kerudung sampai sekarang gitu. Terus habis itu temen gue juga banyak yang non muslim tapi biasa aja gitu. Tapi menurut gue semua itu kembali lagi ke lo-nya gitu loh, ke diri kita masing-masing. Menurut gue iman itu semua kembali lagi ke kita gitu loh. Jadi menurut gue harusnya lo tuh tanya ke diri lo sendiri gitu loh, kira-kira iman lo kuat apa enggak. Karena mau kita berteman semua orang non muslim pun, misalkan lo muslim atau beda agama sama lo, intinya kalau misalkan iman lo kuat, ya udah tetap akan kuat gitu loh. Jadi ya udah santai aja. Dan menurut gue kayaknya please deh, perbedaan di Indonesia tuh emang banyak banget gak sih? Emang kita tuh di negara yang sangat amat beragam gitu loh. Jadi kalau misalkan lo nggak bisa toleransi, kayak ketinggalan zaman banget gak sih? Kalau misalkan masih suka beda-bedain agama tuh menurut gue. Jadi ya udah biasa aja gitu loh, santai berteman dengan yang lain, dengan dari suku, ras, agama manapun gitu. Udah ya, gue udah capek banget ngomong banyak banget dan kayaknya kalian udah mulai bosen denger suara gue. Anyway, gue mau ngomong nih ya, sebenarnya gue tuh sadar kalau suara gue tuh cempreng banget kalau misalkan gue lagi excited kayak gini nih. Tapi kalau misalkan gue ngomongnya pelan-pelan, jadi kayak nggak semangat. Ngerti gak sih? Jadi semoga kalian sabar ya dengan kecemprengan gue. Oke, kesimpulannya, gue sebenarnya cukup happy sih kuliah di Unpar. Bukan masalah kuliahnya, tapi maksudnya gue sangat happy dengan toleransi yang ada di Unpar. Kuliah di Unpar sangat stressing karena ya udah susah, kuliah tuh susah guys. Tapi untuk toleransinya sendiri gue merasa sangat amat senang, gak pernah ada pressure gitu atau gak ngerasa tertekan. Gue dikelilingin sama orang-orang non muslim gitu. Gue gak pernah ngerasa sama sekali, ataupun gak pernah ada orang yang mandang gue kayak, ih lo kerudungan gitu. Itu gak ada sama sekali orang yang kayak gitu. Mau dosen, murid, karyawan, semua itu gak ada yang kayak gitu. Semua itu udah biasa aja gitu loh ngomong sama orang yang beda agama atau beda suku sama mereka gitu loh. Yang harus ditekenin adalah Unpar itu sangat amat objektif, nggak pernah subjektif. Jadi mau lo dari suku mana, kayak agama apa, kayak kalau misalkan kerjaan lo bagus dan lo layak dapat nilai bagus, ya lo akan dapat nilai bagus. Dan sebaliknya, mau dari lo suku atau agama dan ras dari manapun, kalau misalkan lo kerja attitude-nya nggak bagus, ya lo selamanya nggak akan dapat nilai bagus gitu loh. Jadi harus ditekenin bahwa Unpar itu dosen-dosennya sangat amat objektif.
nggak pernah mandang suku, ras, dan agama, dan lingkungannya pun sangat amat toleransi gitu loh. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Bye!